Apa tadi? Kalau dengar dari ceritanya customer, kenapa mereka tetap ada di AGB dan kenapa mereka balik lagi ke AGB, karena mereka punya banyak kenangan dan histori di AGB-nya itu sendiri gitu. Metode masak kita ini loh yang menurut saya beda dari yang lain. Kenapa beda? Tantangannya sendiri ya, banyak banget yang tadi saya bilang. Cuman banyak juga beberapa cara yang mungkin saya bisa lihat apa yang harus saya lakukan di sini. Banyak hal yang kita laluin sebenarnya ya, dari perjalanan generasi 1 sampai generasi keempat. Mungkin di luar sana banyak yang penasaran juga ya, kenapa Ayam Bahagia kok masih bisa sih bertahan sampai sekitar 78 tahun sampai saat ini. Halo, nama saya Nova Maya. Saya adalah generasi keempat pemilik Ayam Goreng Bahagia 71 Haja Sunarti. Kalau boleh cerita nih tentang sejarah AGB atau yang biasa disebut Ayam Bahagia, kita biasa nyebutnya AGB ya, Ayam Goreng Bahagia. Jadi sejarahnya Ayam Bahagia itu sendiri, Ayam Bahagia ini udah ada dari tahun 1946. Iya benar, abis merdeka banget. Jadi cerita dari mama dari kakek nenek dan kakek nenek dari Uyut itu udah ada di tahun 1946 di generasi pertama. Awalnya itu jualannya dipikul keliling kota Cirebon gitu kan. Jadi belum ada outletnya, belum ada rumah makan yang berbentuk rumah makan tuh belum ada. Nah, di generasi pertama ini jualannya dipikul keliling kota Cirebon itu lumayan lama, sekitar 25 tahun sampai 30 tahun. Akhirnya karena sudah lama adanya regenerasi di generasi kedua. Generasi kedua itu dipegang sama kakek nenek saya. Kakek nenek saya itu sudah ada outletnya, yang mana outlet tersebut adanya di Jalan Bahagia. Jadi nama Ayam Bahagia sendiri tuh bukan nama brand yang Happy Chicken gitu, enggak gitu. Jadi kenapa namanya Ayam Bahagia? Itu karena adanya di Jalan Bahagia. Jalan Bahagia yang Asia belok kiri itu loh. Nah, terus di generasi yang kedua itu berjalan, itu masih berjalan secara tradisional sekali. Jenis bangunannya juga belum sama seperti sekarang. Nah, di generasi yang kedua ini jualannya masih kayak biasa aja ya. Jadi kayak masih motong ya di bawah 10 ekoran gitu. Nah, terus di generasi kedua, akhirnya dengan banyak sekali tantangan yang ada, dengan banyak sekali problematika yang ada, akhirnya beralihlah ke generasi ketiga. Yang mana generasi ketiga ini itu dipegang sama ayah saya sendiri. Nah, ayah saya sendiri ini baru megang Ayam Bahagia itu di tahun 1997. Nah, di generasi ketiga ini menurut saya adalah generasi kebangkitannya AGB. Kenapa? Karena di generasi yang ketiga ini di tahun 1997 sampai 2020, ayah saya itu sangat-sangat mencari cara biar AGB itu bisa dikenal sama masyarakat Cirebon kalau ada ayam goreng yang enak nih. Ayam goreng kampung yang enak gitu. Dan ini lumayan PR banget sih. Karena di tahun itu saya udah lahir juga nih gitu, udah lahir dan saya tahu melihat perjuangan dari ayah saya itu sendiri. Terus di generasi ketiga ini juga yang membuat Ayam Bahagia ada di beberapa titik di Jalan Bahagia dan mempunyai cabang. Kalau misalkan teman-teman tahu, Ayam Bahagia juga punya cabang ya, yang di Jalan Cangkring. Itu memang yang mendirikan di generasi ketiga. Jadi menurut saya yang membuat Ayam Bahagia bisa sejauh ini, bisa sebesar ini adalah di generasi ketiga itu. Nah, kebetulan saya adalah generasi keempat, yang mana saya baru berada di Ayam Bahagia itu di tahun 2020 sampai di 2024 pertengahan ini. Kenapa akhirnya muncul ke saya? Turun ke saya itu karena qadarullah di 2020 ayah saya meninggal dunia. Jadi mau nggak mau di 2020 saya hadir, saya berada di Ayam Bahagia.
tantangan untuk generasi saya, yaitu generasi keempat di tahun 2020, mungkin teman-teman semuanya tahu kalau 2020 sampai 2024 sekarang itu dunia perkulineran sangat banyak. Apalagi saya adalah generasi keempat yang mana mempunyai tanggung jawab besar untuk tetap mempertahankan kalau AGB itu nggak berubah loh. AGB itu tetap sama seperti AGB dari dulu hingga sekarang. Nah, menurut saya tantangan yang sangat-sangat menurut saya challenging banget adalah gimana caranya membuat pelanggan-pelanggan itu tidak lari dari AGB dan tetap memberikan kepercayaan ke mereka kalau AGB tetap AGB yang dulu. Ayam Bahagia tidak berubah, baik dari segi kualitas rasa, dari produk yang tidak berubah, dan terutama dari tempat. Jadi balik lagi ya, karena AGB ini berdirinya udah lama, kalau misalnya dihitung-hitung berarti udah 78 tahun sih AGB ada. Otomatis kan jenis pelanggan ini sangat bervariasi, baik dari pelanggan lama maupun pelanggan baru. Nah, sebenarnya gimana cara kita, cara saya dan cara AGB untuk tetap mempertahankan pelanggan lama dan merekrut pelanggan baru adalah yang pertama. Kalau gimana cara kita mempertahankan pelanggan lama, salah satunya adalah kita tidak merubah bentuk bangunan AGB. Kalau dengar dari ceritanya customer, kenapa mereka tetap ada di AGB dan kenapa mereka balik lagi ke AGB, karena mereka punya banyak kenangan dan histori di AGB-nya itu sendiri gitu. Jadi salah satu cara kita adalah kita tidak merubah bentuk bangunan sedikit pun dari AGB yang dulu sampai sekarang. Paling renov-renov sedikit aja gitu kan. Cuman dari beberapa sudut itu kita tidak berubah, dan menurut saya itu menjadi poin plus sendiri untuk pelanggan, untuk kita, untuk para pelanggan baru agar tetap bisa datang ke sini karena adanya histori-histori, cita-cita kenangan yang mungkin indah buat mereka. Sebenarnya kita nggak yang susah banget ya untuk menggait pelanggan baru. Kenapa? Karena kebanyakan pelanggan baru itu adalah pelanggan yang memang dari dulunya udah ada. Uniknya adalah pelanggan AGB adalah pelanggan yang memang regenerasi dari dulunya gitu. Mereka ngebawa anaknya, mereka ngebawa cucu-cucunya gitu kan. Nah, tapi mungkin kalau ditanya bagaimana caranya gitu, cara yang benar-benar cara menggait pelanggan baru untuk bisa datang ke AGB, pelanggan dari luar kota gitu misalnya, salah satunya sih adalah kita memberitahu mereka, mengiklankan ke mereka kalau Ayam Bahagia ini benar-benar menggunakan ayam kampung asli gitu kan. Karena memang kalau ayam kampung asli itu kan dari segi rasa itu kan jelas berbeda gitu kan. Sebenarnya dari hal itu aja saya yakin sih, dan mungkin yang ngebuat AGB ada sampai sekarang adalah keoriginalitasan kita untuk tetap menggunakan ayam kampung. Banyak hal yang kita laluin sebenarnya ya dari perjalanan generasi 1 sampai generasi keempat. Mungkin di luar sana banyak yang penasaran juga ya, kenapa Ayam Bahagia kok masih bisa sih bertahan sampai sekitar 78 tahun sampai saat ini. Kalau saya pribadi ya, saya yang termasuk generasi keempat yang mungkin bisa dinamakan cicit ya, cicitnya. Kenapa AGB masih ada sampai sekarang? Karena AGB sendiri itu sangat konsisten. Konsistennya di mana? Yang pertama, dari dulu kita selalu menggunakan ayam kampung asli. Yang kedua, metode masak kita ini loh yang menurut saya beda dari yang lain. Kenapa beda? Karena kita menggunakan kayu bakar untuk metode pemasakannya, dan mungkin yang udah pernah memasak menggunakan kayu bakar tahulah enak dan lezatnya seperti apa sih kalau misalkan menggunakan metode masak seperti itu. Terus yang ketiga adalah bumbu-bumbunya ini loh gitu loh, yang memang sangat tradisional yang masih kita pakai. Kita tidak merubah sedikit pun dari segi produk, bahan baku awal, segi bumbu, metode pemasakan, itu nggak ada yang dirubah sampai sekarang. Tantangannya sendiri ya di zaman sekarang, di zaman saya itu banyak banget yang tadi saya bilang, cuman banyak juga beberapa cara yang mungkin saya bisa lihat apa yang harus saya lakukan di sini. Yang pertama, mengikuti program penjualan secara online. Itu harus banget ya sih, penting banget, karena
mungkin orang zaman sekarang agak mager ya kalau misalkan harus keluar beli gitu, lebih kayak enak klik 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 beli. Nah, AGB tuh mulai mengikuti cara-cara penjualan online seperti itu karena di generasi sebelumnya itu sangat nggak mau. Nah, penjualan online kita juga nggak hanya di lokalan Cirebon aja gitu kan. Yang saya lakuin salah satunya adalah melakukan inovasi penjualan melalui Kereta Api Indonesia. Jadi di sini kita kerjasama dengan KAI menjual produk kita untuk bisa dinikmatin sama customer yang akan melakukan perjalanan. Hal lainnya yang mungkin saya lakukan kan di zaman sekarang untuk bisa tetap mempertahankan Ayam Bahagia tetap ada, yaitu media iklan menggunakan media sosial. Terus saya tadi penjualan online baik dari media Gojek, GrabFood gitu kan, dan KAI itu sendiri. Itu penting banget sih menurut saya. Pendiri AGB ini beregenerasi. Sekarang sudah ada di generasi keempat. Tadi saya juga cerita kalau pelanggannya AGB juga beregenerasi. Mungkin dari nenek kakeknya, ibu bapaknya, sampai punya cucu-cucunya. Nah, uniknya lagi, Ayam Bahagia untuk karyawannya pun sama gitu, bergenerasi. Ini lucu sih menurut saya gitu kan. Jadi lumayan sangat memberikan tantangan kepada saya ya, yang termasuk generasi baru di sini untuk bisa tetap mempertahankan karyawan lama. Karena menurut saya gini, Ayam Bahagia bisa ada sampai hari ini juga berkat mereka, berkat karyawan-karyawan lama yang masih loyal, yang masih mau ada di Ayam Bahagia. Banyak harapan yang mau saya doakan untuk AGB. Mungkin agak muluk ya, cuman memang kita kan harus bermimpi tinggi nggak sih gitu. Kalau misalkan kita mimpinya tinggi, otomatis usaha yang kita lakuin juga akan lebih ekstra. Tapi harapan yang benar-benar saya harapkan dari AGB adalah salah satunya yaitu berharap banget AGB tetap ada di hatinya masyarakat, terutama masyarakat Cirebon. Mudah-mudahan AGB dari dulu sampai sekarang benar-benar membuat kalian semua berkesan untuk makan di sini dan tidak akan pernah meninggalkan Ayam Bahagia sampai kapanpun, karena kita berusaha akan memberikan pelayanan, segi rasa, semuanya dari dulu sampai sekarang akan pernah berubah. Jadi besar harapan kita semua pelanggan lama maupun pelanggan baru tetap bisa menikmati ayam goreng kampung yang memang adanya hanya di rumah makan Ayam Goreng Bahagia 71 Haji Sunarti. Jadi please stay here, jangan pernah tinggalin kita karena kita juga akan tetap memberikan yang terbaik buat kalian semua.